Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera sahabat Kibayusima dimanapun panjenengan berada. Sahabat, Kabupaten Blitar terkenal dengan makam proklamator negara Republik Indonesia, Bung Karno. Ada sebuah gunung yang aktif hampir setiap tahun mengalami erupsi. Ada sebuah cerita yang melegenda sampai sekarang, yakni seorang raja yang berkepala lembu, ya, berkepala sapi, dengan sebuah keinginan untuk mendapatkan putri cantik dari Jenggala. Pada kala itu antara Kediri, Tulungagung, dan Blitar itu jadi satu dalam satu wilayah. Raja ini memenuhi apa yang menjadi sayembara, syarat yang diperuntukkan agar bisa mendapatkan sang wanita ini, sang putri ini, yakni Dewi Kili Suci, di mana persyaratan untuk bisa menyunting, ya, memperistri Dewi Kili Suci ini harus membuat sebuah sumur yang tidak mungkin sebetulnya ini dibuat oleh seseorang yang biasa-biasa saja. Tetapi Raja Lembu Suro ini bisa membuat sumur di atas gunung, ya, yang sekarang Gunung Kelut ini, menurut cerita legenda bahwasannya karena kemarahan sang Lembu Suro ini menyebabkan Gunung Kelut ini meletus, inginnya membalas kelicikan Dewi Kili Suci ini. Sebelum meregang nyawa bersumpah bahwasannya Blitar ini nantinya akan menjadi latar, Blitar, ya, beli kembali, tar itu latar, kembali menjadi latar, Tulungagung akan menjadi kedung, dan Kediri akan menjadi sungai kali. Itu sebuah sumpah yang diberikan karena pengkhianatan cinta yang telah dilakukan oleh Dewi Kili Suci. Nah, setiap tahunnya tanggal 23 bulan Muharram, ya, bulan Suro, ini penduduk setempat mengadakan tolak balak, ya, mengadakan salamatan untuk jangan sampai Lembu Suro ini marah. Oke, ini kearifan lokal, ya, budaya lokal, monggo. Niatannya adalah meminta selamat pada Yang Maha Kuasa. Nah, sahabat Kibayusima dimanapun panjenengan berada, Blitar ini dulu masa Kadiri, ya, masa Kadiri sudah menjadi daerah punya kekuasaan, ya, diakui keberadaannya pada zaman Kadiri. Kemudian Kadiri runtuh, Singosari juga diakui keberadaannya. Singosari runtuh, kemudian Majapahit, bahkan Raja Jayanegara bersama Patih Gajah Mada seringkali berkunjung ke Blitar pada kala itu, kerajaan Lodoyo, ya, di daerah Blitar sebelah selatan, sahabat, luar biasa, sampai beliau menginap 2 malam, ya, di kitab karangan Puprapanca itu, ya, di kitab yang menceritakan tentang ini. Kemudian tanggal inilah yang digunakan untuk hari jadinya kota Blitar, yakni di bulan Agustus, ya. Sahabat Kibayusima dimanapun panjenengan berada, Blitar ini juga menyimpan jasadnya proklamator kita, yang ada lagunya, ya, Blitar kutha cilik kang kawentar, itu, ya, meskipun kota kecil tapi kondang, di sana nyimpen abune
Sang Proklamator, ada Gunung Kelut, ada Candi Penataran. Nah, Candi Penataran ini merupakan peninggalan agama Hindu ya, Hindu paham Siwa ya, berarti tempo-tempo dulu ya, masa-masa jauh sebelum Majapahit ya, luar biasa. Juga Ludoyo yang Ki Bayu sampaikan, di mana kerajaan ini ada seorang raja yang luar biasa kesaktiannya, di mana bersaing dengan Raja Batarangin kala itu ya, sekarang Ponorogo, untuk merebutkan seorang perempuan ya, seorang perempuan juga dari Kediri, beda dengan tadi ya Gili Suci ya. Kediri memang santrinya santrinya, putrinya cantik-cantik ini Kediri ya, yaitu Dewi Songgolangit ya. Dewi Songgolangit juga seorang putri dari Kediri yang cantiknya luar biasa, bisa menyunting ya, bisa memperistri Dewi Songgolangit dengan syarat memberikan sebuah hiburan atau karya seni atau kesenian yang di dunia ini belum ada. Kedua-duanya berangkat, baik Raja Batarangin maupun Raja Ludoyo ini ya, punya kesaktian masing-masing. Kalau Klono Sewanggono ini Raja Batarangin punya kesaktian yang dimilikinya pecut Samandiman ya. Kalau Ludoyo ini rajanya bisa berubah menjadi seorang Simo ya, Simo ya, atau harimau jadi-jadian. Ini ketika sudah berwujud harimau, kekuatannya yang luar biasa. Nah, dalam perjalanan kedua raja ini adu tanding ya, adu tanding dengan bala tentaranya yang kuat sekali ya, dengan kuda ya, dengan pasukan kudanya. Bantarangin ada Bujang Anomnya ya, Patih Bujang Anom. Nanti ceritanya sampai pada reok ya. Kemudian setelah adu tanding antara Raja Bantarangin sama Ludoyo ini, akhirnya masing-masing mengeluarkan kesaktian akhirnya ya, aji pamungkasnya. Ludoyo berubah menjadi harimau, kemudian pecut Samandiman dikeluarkan, maka dipukullah harimau Ludoyo ini, kemudian kalah ya, dipenggalah kepalanya, kepala Ludoyo ini ya, dipenggal kepalanya. Kemudian merak ya, burung merak yang menjadi pemeliharaan ya, kesayangan Raja Ludoyo ini menghampiri kepala majikannya yang telah dipotong oleh Klono Sewanggono ini. Kemudian langsung berpikir Klono Sewanggono, apa ini yang akan saya persembahkan pada Songgolangit, di mana kepala harimau, di atasnya ada seekor burung merak. Nah, akhirnya para prajurit dari Raja Raja Blitar ini ya, Raja Ludoyo ini takluk ya, karena pimpinannya sudah kalah, sehingga jadi jadilan itu ya, beberapa yang naik kuda itu gambaran prajurit Ludoyo yang sudah takluk dengan kerajaan Bantarangin, ikut serta menuju ke Kediri ya, untuk mendapatkan Dewi Songgolangit. Sampai sekarang dipersembahkan. Inilah kesenian yang di dunia belum ada. Ada kepala harimau, atasnya ada seekor merak ya, burung merak, dan ada Patih Bujang Anom ya, sekarang jadi Bujang Ganong itu, dan jadil-jadilnya adalah pasukan berkuda dari Ludoyo. Jadi kesenian reok yang ada di Ponorogo itu proses awalnya atau cerita awalnya seperti itu. Nah, itulah Blitar ya. Ada Lembu Suro, pengkhianatan Dewi Gili Suci, ada Ludoyo Batarangin menuju ke Songgolangit, Kediri. Ada yang menyampaikan Blitar itu sudah ada jauh sebelum masa Belanda ya. Perlu sahabat ketahui bahwasannya setelah
perjanjian Giyanti ya, ini Blitar ini menjadi wilayah, menjadi kekuasaan Kartosuro. Nah, kemudian Amangkurat I itu takluk sama Belanda, maka otomatis Blitar ini menjadi kekuasaan Belanda. Beberapa pemberontakan dilakukan, maka Belanda pun kalah ya, 1902 ya, 1902 Belanda memberikan hak ya untuk Blitar ini menjadi daerah otonom, bisa mengatur daerahnya sendiri. Belum puas ya, setelah Jepang datang, Jepang membentuk para pembela tanah air ya, tentara peta itu ya, dipimpin oleh Kang Supriyadi ya, itu memberontak, satu-satunya tentara buatan Jepang yang berani memberontak, yang membuat. Nah, ini Mas Supriyadi luar biasa. Di Februari 1945 sahabat, ini semua pasukan peta di bawah pimpinan Supriyadi ditangkap oleh Jepang. Supriyadi bisa meloloskan diri, maka pada 1945 ya, Februari 1945 Supriyadi dinyatakan hilang ya, sampai sekarang masih misteri di mana keberadaan beliau. Menjadi tentara nasional ya. Sekarang kemarin tahun 2000 berapa ada yang mencoba mengaku saya Supriyadi ya. Aneh-aneh ya di dunia ini ya, luar biasa. Kalau kita nalar aja 45 beliau sudah berumur dewasa ya, sebagai panglima di peta. Kemudian 2000 sudah berapa umurnya, ya itu. Sahabat Kibayu Sima dimanapun panjenengan berada, masa-masa pemerintahan Blitar ya, mulai masa Belanda yang bisa kita tilik ya, karena masa-masa sebelumnya tidak ada bukti, tidak ada sejarah yang mencatat di sana. Namun perlu sahabat ketahui bahwasannya kita harus tahulah ya, sejarah itu harus kita sambung dengan para senior, para generasi tempo dulu yang memperjuangkan Blitar sehingga seperti ini sahabat. Setelah peta ya, pemberontakan yang dipimpin oleh beliau ya, Bapak Supriyadi, Februari 1945. Kemudian sempat juga ini ngomong-ngomong antara Mas Supriyadi sama Bung Karno, bagaimana Mas kalau saya memberontak Jepang? Ndak usah Dik, kata Pak Karno kala itu ya, ndak usah, kuatkan aja pasukan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ini Supriyadi ndak tahan siksaan-siksaan yang dilakukan oleh Jepang, memberontak. Meski demikian Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, Agustus tepat 17 Agustus pada tahun yang sama, Bung Karno ini memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maka otomatis yang dinanti-nantikan masyarakat Blitar untuk merdeka, langsung Blitar ini bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai sekarang Blitar kuto cilik kang kawentar, impen layone sang noto. Luar biasa. Yuk bersama-sama, nanti ada sedikit tempat wisata yang Kibayu view ya, Kibayu sampaikan sebagian aja biar para pemirsa nanti ke Blitar ya. Ada 22 kecamatan di Kabupaten Blitar ini, luar biasa. Sebelah sananya sudah Malang ya, sudah Malang, sininya Tulungagung, Nganjuk ya, sininya sudah laut selatan. Yuk sahabat Kibayu Sima, bersama-sama kita menelusuri sebuah kabupaten yang sangat-sangat luar biasa. Jangan lupa nanti mampir di Kampung Coklat ya. Bersama Kibayu juga oke. Yuk bersama-sama kita telusuri sejarah kabupaten yang sangat legendaris luar biasa ini. Tetap semangat bersama kita semuanya. Sahabat, kisah pengkhianatan cinta Dewi Guli Suci, Lembu Suro raja yang sakti
Sakti Mandraguna, dipenuhi apa yang menjadi permintaannya namun dikhianati, sehingga kutukan yang dilontarkan disampaikan oleh Lembu Suro, Blitar akan kembali menjadi latar Blitar. Kota Ludoyo merupakan kerajaan tertua di wilayah Blitar kala itu, dengan seorang raja yang sakti mandraguna, sebagaimana Ki Bayu paparkan untuk bersama-sama melamar di Kediri. Candi Penataran merupakan peninggalan Hindu Siwa, terletak di Legok, sahabat Ki Bayu Sima. Pada tahun 1586, 10.000 korban jiwa akibat Gunung Kelut yang meletus dengan ketinggian 1717 meter di atas permukaan air laut. Nah, makam proklamator kita, makam Bung Karno yang terletak di Pendogerit, Kecamatan Sanan Wetan. Nah, sahabat Ki Bayu Sima, masih ingat kita tentang perjuangan beliau, Mas Supriyadi ya, yang lahir di Trenggalek, wafatnya masih misteri pada pasca pemberontakan kata Belanda ini ya, yang dilakukan. Perjanjian Giyanti menyebabkan adanya dua wilayah kekuasaan dan terpaksa Blitar ini ikut Kartosuro. Pada tanggal 1 April 1906, Belanda memberikan wilayah Blitar ini kembali ke kekuasaan pribumi. Hari jadi Blitar 5 Agustus 1324, di mana merupakan prasasti yang diberikan Raja Negara Majapahit untuk Blitar. Sahabat Ki Bayu Sima, wilayah Blitar sebelah utara Kabupaten Kediri, sebelah barat Tulungagung, kemudian sebelah timur Kabupaten Malang, sedangkan di sebelah selatan Samudra Indonesia. Terbagi menjadi 22 kecamatan, sahabat. Kecamatan Bakung, Binangun, Doko, Gandusari, Karum, Kademangan, Kanigoro, Kasamben, Legok, Panggung-Rejo, Ponggok. Ini kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar, sahabat. Ada Senan Kulon, Silorejo, Silopuro, Seringat, Surojayan, Talun, Udan Nawu ya, Wates, Wlingi, Wonodadi, Wonotirto. Luar biasa, 22 kecamatan yang masuk di wilayah Kabupaten Blitar. Meski kota kecil, terbagi menjadi 22 kecamatan, sahabat. Silih berganti para bupati 1831 ini pada masa dibentuknya sebuah kabupaten oleh Belanda, berturut-turut sampai pada masa kemerdekaan, masa Orde Lama, dilanjutkan Orde Baru. Para ningrat yang berkuasa pada kala itu menduduki jabatan yang pada masa Orde Baru ya, kemudian reformasi, dilanjutkan berikutnya pada masa-masa sekarang. Pada 26 September tahun 2020, Dr. Andes Budi Santoso yang dilantik sebagai Bupati Blitar hingga sekarang tentunya. Nah, sahabat Ki Bayu Sima, beberapa peninggalan membuktikan bahwasanya Blitar tempo dulu sudah merupakan suatu daerah yang maju dalam segi pemerintahannya, sudah merupakan bagian dari negara-negara atau kerajaan-kerajaan tempo dulu. Ada beberapa candi yang merupakan bentuk budaya seni yang tinggi pada kala itu, merupakan tempat peribadatan baik agama Hindu maupun agama Buddha pada kala itu, budaya Blitar. Nah, zaman now, zaman sekarang, di sini ada kafe Sumber Podang di kaki gunung yang sangat
asri sekali. Pantai Tambak Rejo sahabat memanjakan kita untuk mengefreshkan diri, kepenatan dalam kita bekerja sejauh mata memandang, menjadikan manjanya kita. Pantai Umbul Waru juga merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Tak lupa pula makam Sang Proklamator ya, makam Bung Karno yang tidak pernah sepi. Beliau dimakamkan di sana bersama sang ayah dan ibu. Ini tempat wisata yang sangat memanjakan kita. Kampung Coklat, semua olahan nyamian di sana dari bahan bakunya coklat. Terima kasih sedikit yang Ki Bayu sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tetap dukung Ki Bayu Sima sahabat dengan cara subscribe